Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun aku Aulia, aku di sini mau sharing-sharing sama teman-teman semua yang mau melaksanakan kuliah kerja nyata ya. Tapi untuk itu aku minta teman-teman buat subscribe dulu channel aku sebagai dukungan supaya channel aku makin berkembang ke depannya. Terima kasih. Nah, teman-teman, hal yang harus dilakukan waktu persiapan mau berangkat KKN tuh banyak ya. Yang pertama, kalian harus siap mental dulu karena memang semester yang khususnya yang kuliah bareng aku di kampus yang sama itu kita KKN di semester 6 itu memang mentalnya harus kuat gitu kan, karena memang tugasnya juga udah berat-berat. Terus ketika pembagian kelompok sudah dilakukan, itu teman-teman harus segera aktif buat cari siapa sih kelompok aku, siapa gitu. Pokoknya lihat daftarnya di mana gitu. Nah, setelah udah ketemu kayak gitu, teman-teman harus kenalan sama kelompoknya dengan cara WhatsApping satu-satu gitu kan. Kalau dulu aku sebanyak 13 orang satu kelompok. Tapi katanya untuk tahun 2024 ini hanya kurang dari 10 orang per kelompoknya. Nah, terus udah kayak gitu, kalian juga harus kenalan sama dosen-dosen pembimbing lapangannya gitu. Nah, abis kenalan kayak gitu ya seperti biasa pasti kalian dengan inisiatif sendiri buat grup ya. Ya, buat grup satu kelompok. Kemudian biasanya itu satu desa ada 2 kelompok. Nah, jadi bikin juga satu grup untuk 2 kelompok itu sama satu grup lagi buat satu kecamatan. Nah, setelah kalian kenalan kayak gitu teman-teman, kalian itu agendakan pertemuan ya. Agendakan pertemuan supaya lebih akrab. Kemudian ya kenal lah satu sama lain, mukanya yang kayak mana, terus pernah ketemu di mana gitu kan. Nah, dalam agenda pertemuan ini itu sudah merencanakan struktur itu supaya kita enak koordinasinya, seperti persiapan pembentukan ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara kayak gitu. Nah, kalau misalkan belum siap waktu di pertemuan itu nggak apa-apa, kalian persiapan untuk pertemuan selanjutnya harus sudah ada tuh ketua, wakil, bendahara, dan sekretaris itu gitu. Nah, pertemuan pertama jadi khusus buat sharing kenal-kenalan, terus istilahnya ada yang udah pernah belum ke lokasi tempat kita KKN nanti gini-gini gitu ya, sharing-sharing kayak gitulah supaya lebih menambah informasi. Nah, selain agendakan pertemuan supaya lebih akrab, teman-teman itu harus cari juga orang yang sudah berpengalaman selama KKN. Tujuannya buat apa? Kita itu mau cari informasi terkait budaya di sana gimana, kemudian proses KKN itu gimana, persiapan KKN itu apa aja gitu ya, termasuk dari biaya pasti kan, terus juga tempat tinggalnya itu kayak mana gitu. Itu fungsinya buat kalian cari orang-orang yang udah berpengalaman atau yang udah pernah KKN tapi waktunya nggak jauh-jauh dari waktu kalian mau KKN. Misalkan kalian KKN 2024, berarti cari kakak tingkat yang udah pernah KKN di 2023, kalau bisa tempatnya juga yang sama gitu. Tapi biasanya susah ya nyari kakak tingkat yang kayak gitu, karena kan kita juga jarang yang kenal gitu kan. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan video ini membantu kalian ya, amin. Nah, selain cari orang yang berpengalaman yang udah pernah KKN, kalian juga agendakan untuk pertemuan untuk cek lokasi tempat kalian KKN, silaturahmi ke sana. Tapi sebelum itu kalian harus sudah pertemuan dulu sama dosen pembimbing lapangan. Supaya apa? Supaya ada koordinasi yang jelas dan tidak ada miskomunikasi gitu ya. Nah, untuk cek lokasi ini kalau bisa itu kalian sudah pertemuan kedua. Yang pertama kan tadi cuman buat akrab-akrabin aja. Nah, selanjutnya itu kalian itu pertemuan buat yang nentuin ketua, sekretaris, bendahara itu tadi sebelum untuk cek lokasi. Supaya apa? Karena waktu di cek lokasi itu pasti nanti ada satu yang harus bicara,
yang mewakili semua teman-teman itu gitu kan. Terus juga ada satu orang yang menggali informasi, ya makanya itu dibentuk ketua terlebih dahulu supaya apa, nanti ketuanya bisa koordinasi sama kalian terkait informasi-informasi tersebut. Nah, setelah tadi aku bilang udah membentuk ketua tadi, cek lokasi ya tadi kan, lanjut ke cek lokasi. Itu untuk menentukan apa aja di lokasi tersebut. Yang pertama, kondisi geografis, cuacanya gimana, terus ada sekolah atau enggak, kalaupun ada jaraknya dari tempat balai desa itu berapa jauhnya gitu kan. Bentar ya, lagi ada kereta, nanti nggak kedengeran. Nah, sembari cari orang yang berpengalaman, yang udah pernah KKN di tempat yang sama, teman-teman juga harus agendakan pertemuan dengan dosen pembimbing lapangan ya. Nanti diarahin sama dosen pembimbing lapangannya setelah kenalan, kemudian nanti akan diarahkan juga kapan kalian bakal cek lokasi, dibolehin atau tidak sama dosen pembimbing lapangan. Seperti itu. Atau waktu cek lokasi bareng-bareng ke sana sekalian minta izin gitu kan. Nah, waktu cek lokasi ini biasanya ya itu pasti DPL-nya itu ikut untuk pertama buat menentukan tempat tinggal kalian nanti selama 40 hari KKN di sana. Kalau di UIN 40 hari ya teman-teman, nggak gabung sama PPL. Kemudian selain menentukan tempat tinggal, kira-kira budayanya di sana gimana, terus kalian juga perkenalan sama masyarakatnya secara non formal, kayak misalnya say hi doang sama warganya, kenalan kalau aku nanti bakal KKN di sini gitu kan. Terus kita tuh lihat reaksi masyarakatnya tuh gimana. Nah, selain cek lokasi tempat tinggal tadi, untuk tempat tinggal kalian juga harus cek lokasi keadaan sekolahnya gimana, jarak sekolah dari tempat tinggal kalian itu jauh atau enggak, terus tempat ibadahnya, masjidnya itu jauh atau enggak, terus kondisi masjidnya bagaimana, kemudian dari tempat umum lainnya seperti pasar itu jauh atau enggak, terus lapangan ini kan biasanya buat agenda-agenda warga, itu jauh apa enggak dari tempat kalian tinggal, balai desanya juga jauh atau enggak, terus sumber daya alam yang ada di sana apa aja yang bisa dijadikan potensi untuk program kerja kita nanti gitu kan. Karena sejatinya KKN itu kan memberi solusi buat masyarakat di sana ya, sekalian kita mengembangkan keterampilan kita. Kemudian melihat sumber daya masyarakatnya, anak-anak sekolahnya itu gimana, motivasi sekolah untuk pendidikan yang lebih tinggi itu kayak mana, itu dilihat juga teman-teman, supaya apa, ketika kita menentukan program kerja nggak kebingungan program kerja apa ya. Terus kalau misalkan kebingungan gitu, biasanya program kerjanya yang itu aja gitu kan, yang udah pernah dilakuin sama teman-teman kelompok lainnya atau kelompok sebelumnya, KKN sebelumnya gitu. Jadi kalau bisa program kerjanya itu yang terbaru dan memanfaatkan sumber daya alam yang memang udah ada di sana kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk cek lokasi tadi udah aku kasih tahu ya, apa aja yang harus dicek di sana. Kemudian ketika kalian sudah cek lokasi, kenalan sama warga di sana, sama perangkat desanya, itu kalian kumpul lagi. Nah, aku saranin sih harus kumpul ya. Kalau misalkan lewat online itu kurang efektif menurutku. Karena ada yang tidur, ada yang nanti sinyalnya endet-endet, nanti malah miskomunikasi gitu kan. Kalian kumpul lagi nih setelah cek lokasi, ada bagian yang nyatetin, baru di situ kalian kumpul untuk menyusun program kerja. Jangan langsung membicarakan soal biaya, karena biaya itu harus mencakup program kerja supaya lebih efisien. Jadi kalian susun program kerjanya, apa aja yang bakal kalian lakuin, program kerja kelompoknya apa aja, kemudian per individu akan melakukan program kerja atau enggak, tuntutan dari jurusan. Kalau misalkan ada ya kalian harus membuat program kerja tersebut gitu. Nah, biar lebih adil sih,
ada program kerja kelompok dan program kerja individu, seperti itu ya. Supaya apa? Karena nanti waktu sokongan itu nggak ada yang meri-merian lah. Orang aku nggak ikut kerja, nggak punya program kerja individu, masa aku harus sokongan segini juga, kan nggak adil gitu. Itu nggak. Jadi menurut aku ya semuanya harus ikut adil, punya program kerja kayak gitu. Nah, setelah kalian susun program kerjanya, itu baru kalian estimasikan biaya program kerja itu memerlukan apa aja itemnya, kemudian biayanya berapa itu dicatat. Nah, setelah itu diakumulasikan berapa, kemudian nanti bendaharanya bersama sekretaris menentukan biaya hidup di sana berapa. Misalkan makan 3 kali sehari satu orangnya itu 15.000, berarti kan kalau 3 kali sehari 45.000 ya. Nah, 45.000 dikali 40 hari dikali berapa orang. Nah, itu. Kemudian biaya tadi karena cek lokasi, misalkan harus butuh transportasi, kita membawa motor sendiri, berarti kita harus menentukan biaya bensinnya untuk satu kelompok berapa motor. Misalnya ada 3 motor atau 5 motor, seharinya 20.000, itu dikaliin juga gitu kan selama 40 hari. Atau seminggunya cukup nggak cukup segini ya buat bensin. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Kemudian si bendahara sama sekretaris tadi itu harus benar-benar detail. Jadi biar inilah kita sokongannya brek sekaligus atau beberapa, terserah kalian itu, kita nggak pusing-pusing. Intinya kita punya budget segini buat hidup enak selama KKN kayak gitu ya. Nah, untuk masalah sokongan iuran tadi aku udah jelasin, itu untuk bendahara dan sekretaris supaya semua nggak cekcok. Jadi nanti ketika sekretaris sama bendahara sudah menentukan item-item yang bakal kita pakai dan biayanya segini, dari harga sewa rumah misalkan dan lain-lain, itu nanti ditambah dengan biaya program kerja, hasilnya segini guys, terus dibagi dengan orang yang ada di kelompok itu. Nah, itulah yang harus dibayarkan untuk kalian hidup selama 40 KKN di sana, 40 hari selama KKN di sana gitu. Oke, nanti aku akan buat lagi biaya KKN itu apa aja yang lebih rinci di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton, silahkan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.